مولاي صل وسلم دائما أبدا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qad taqat hilati adrikni ya Allah ya Rasulullah. Salam takzim, salam mahabbah, salam silaturahmi untuk seluruh sahabat karim dimanapun anda semuanya berada. Mudah-mudahan sampai dengan hari ini pun selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat sekalian, kali ini kita kembali akan berbicara tentang konsep berdoa dan bersyukur, dan mengenal hakikatnya kita diciptakan di muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah sering disampaikan oleh guru-guru, oleh mursyid-mursyid, bahwa hakikat diciptakannya kita manusia dan bahkan jin sekalipun tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sejatinya rezeki kita, jodoh kita, kemudian maut kita sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun demikian sahabat sekalian, banyak sekali di antara kita yang masih belum memahami atas konsep ini. Masih banyak yang belum menerima atas segala ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadikan sifat seperti ini bukan menjadikan kita menjadi lebih baik, akan tetapi akan menjadikan kita lebih buruk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala tingkah laku perbuatan kita yang tidak bisa mensyukuri atas nikmat-nikmat yang Allah berikan untuk kita. Sebagai gambaran sahabat sekalian, kita tidak harus serta-merta membicarakan masalah materi seperti uang. Bahkan kesehatan ini pun, kalau kita renungkan betapa berharganya kesehatan yang saat ini kita miliki, atau kita yang sampai dengan saat ini selalu diberikan sehat badan, sehat walafiat, jasmani dan rohani, keluarga yang baik, itu adalah karunia nikmat yang agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Itu terkadang susah kita untuk bersyukur, dan kita bisa mengingat itu tak kala kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan suatu penyakit. Makanya sahabat sekalian, bersyukur atas segala sesuatu dimanapun dan kapanpun, itu akan menjadikan kita makhluk yang mulia, makhluk yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, orang-orang yang bersyukur akan dilipat gandakan nikmatnya, dan orang-orang yang kufur atas nikmat Allah, maka sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar hati kita dituntun untuk selalu lemah lembut, agar hati kita dituntun untuk selalu bisa bersyukur atas segala nikmat yang Allah karuniakan untuk kita. Sahabat sekalian, ini
akan menjadikan hati kita legowo, hati kita tenang, hati kita bahagia. Orang-orang yang mau peduli dengan instingnya sebagai manusia yang baik, yaitu menganggap segala sesuatu dengan kebaikan, menganggap segala sesuatu sudah Allah tentukan untuk kita, itu akan menjadikan hati kita bahagia dan mendapatkan keberkahan dari Allah sudah barang tentu. Konsep inilah yang akan Al-Fakir sampaikan untuk bekal kita menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Apapun yang menjadi keinginan kita, jangan lupakan akan 3 hal ini, yaitu yang pertama, sahabat sekalian, kita terima dan ikhlas atas apa yang terjadi dalam diri kita ini. Baik buruknya kita terima dengan ikhlas dan ridho. Kita yakini bahwa segala sesuatunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, sahabat sekalian. Kemudian yang kedua, kita bersyukur atas segala karunia nikmat yang Allah berikan untuk kita. Sebagaimana Al-Fakir jelaskan di awal, bahwa kesehatan kita ini kalau diukur dengan materi, kita bayangkan satu nikmat mata saja, apabila kita bandingkan dengan uang, apakah sahabat semuanya mau? Apabila mata sahabat yang sehat ini bisa menikmati keindahnya dunia, bisa memandang anak istri kita, suami kita, digantikan dengan uang 1 miliar. Apa sahabat sekalian mau? Di situ menyadari bahwa kita ini sebenarnya orang yang kaya raya. Dan untuk menjadikan lebih kaya lagi dengan cara apa, sahabat sekalian? Yaitu kita mensyukuri atas apa yang Allah berikan untuk kita. Baik buruknya kita bersyukur. Pasti ada rahasia di balik rahasia yang Allah siapkan untuk kita. Itu yang kedua, sahabat sekalian. Kemudian yang ketiga, kita mengharap dan terus berusaha. Dengan cara apa? Dengan kita berdoa. Dengan cara apa? Dengan kita menjalani kewajiban yang telah Allah tetapkan untuk kita. Dengan cara kita mengakui bahwa diri ini adalah bagian dari tugas yang Allah bebankan ketika kita dilahirkan di dunia ini, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya yang perlu itu kita, bukan Allah. Kita mau berbuat apapun tidak mengurangi kemuliaan Allah. Tapi apabila kita tidak mengikuti jalan yang Allah tentukan, adalah kerugian yang sangat besar bagi kita semuanya. Itu sahabat sekalian. Mudah-mudahan ini menjadikan kita lebih bisa bersyukur. Dan dari syukur tersebut Allah limpahkan karunia nikmat untuk kita semuanya berlipat ganda. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.